Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah Makkiyah, semua turunnya di Mekah. Jumlah hurufnya 96. Tapi pendek-pendek. Mboten dangu, mboten panjang-panjang. Ya toh? Surat Al-Waqiah ini pendek. Diawali dengan idza waqa'atil waqi'ah. Al-Waqiah itu, kalau waqa'a itu artinya jatuh atau terjadi. Waqo' bisa jatuh, waqo' bisa terjadi. Atau terlaksana, bisa macam-macam. Artinya banyak. Waqa'a. Al-Waqiah artinya di sini yakni al-yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah. Kalau kiamat sudah terjadi. Nanti pertama itu masih ngoten. Mboten kate awalan alif lam mim. Ndak. Toha. Subhanalladzi, bukan. Tidak pakai prolog ya. Kate mukadimah. Awalnya langsung kalau kiamat sudah terjadi. Enggak sampaikan. Kalau kiamat sudah terjadi. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Enggak mungkin lan tujad nafsun tukadzibu biha kama kana tukadzib fit dunya. Kalau sudah terjadi yang namanya kiamat, tidak ada orang yang bisa mendustakan. Kiamat terjadi. Tidak ada orang, wah ini bukan ini cuma gempa bumi aja. Tidak bisa begitu. Atau orang mengatakan, tidak wis. Sampai hidup di mana? Di Indonesia. Oh kiamat teman. Nah sampean, ya, saya hidup di Amerika, tidak ada kiamat. Tidak iso. Di sini kiamat, di sana kiamat, di mana-mana kiamat. Jadi kalau sudah Jadi kalau sudah kiamat datang, tidak ada orang yang bisa mengatakan ini tidak terjadi. Tidak bisa lagi orang mendustakan. Sekarang kan orang mendustakan. Ya toh. Kalau orang di luar Islam kan tidak percaya kalau adanya kiamat. Banyak yang tidak percaya. Atau dibuat sebagai satu bahan golek duit. Ada film kiamat dulu. Apa judulnya? 2012. Judulnya itu 2012. Karena 2012 itu banyak yang yakin akan terjadi kiamat. 12 Desember 2012. Kan 12. Itu banyak akan terjadi. Banyak yang yakin akan terjadi kiamat. Saya banyak orang bunuh diri. Mumpung belum terjadi. Sampai ada filmnya. Filmnya itu cerita tentang kiamat, tapi isinya kayak ceritanya Nabi Nuh. Lihat apa sih ngomong? Ceritanya mau kiamat, melarikan diri, lolos pakai kapal laut. Akhirnya nemu, berubah alam ini. Mount Everest yang dulunya di India sekarang pindah ke Afrika. Memang kan bisa terjadi begitu. Bisa pindah begitu kan, dulunya begitu. Mount Everest itu kan dulunya kan juga geser. Kena ledakan meteor 65 juta tahun yang lalu. Meteor jatuh ke bumi, kencang sekali, meledak, dinosaurus mati. Ya, tidak ada yang nahlili, mati kabeh. Manusia belum ada. Ya, manusia itu belum ada. Sehingga Mount Everest itu yang tinggi di India akhirnya. Nah itu banyak yang pecah itu. Dulu Indonesia ini katanya gandeng sama Malaysia. Dulu katanya ya gandeng-gandeng begitu. Terpecah gara-gara ledakan itu. 65 juta tahun yang lalu. Begitu pula Danau Toba, itu kan dulunya gunung. Meledak berapa juta tahun yang lalu, ledakannya itu sampai di Belgia. Meledaknya itu bleng itu dari Medan sampai Belgia batunya itu. Saking besarnya ledakan. Nah, itu diantara hal-hal yang terjadi di atas bumi kalau gempa bumi, banjir, oke lah. Tapi kalau kiamat itu sudah tidak bisa. Orang tidak bisa lagi mau lari. Bahkan orang yang makan aja, makan begini, belum sampai ke mulutnya sudah hilang. Orang mau bayar beli sesuatu, mau bayar begini,
belum diterima, kena gempa bumi, kena kiamat, hancur sudah. Dan masih banyak. Laisa liwaqatiha kadhibah. Tidak ada orang yang bisa lari mendustakan dari namanya kiamat. Khafidatun rafi'ah. Khafid, rafi'. Khafid itu merendahkan. Rafi' itu menaikkan. Maka dikatakan wahfad janaha kalimani tawa'aka minal mu'minin. Wahfad, rendahkan sayapmu ketika kamu bersama dengan orang-orang yang mengikutimu dari orang mukmin. Maksudnya kalau ada santri atau orang-orang yang mengikuti kita dari orang mukmin, ojo mentengkelek, ojo karepe dhewe. Khafidatun rafi'ah. Lah ngoten. Khafidah itu kiamat itu menjadikan orang itu yang rendah jadi rendah, yang baik jadi naik. Orang non muslim dijatuhkan, yang muslim diangkat. Izin disebutkan khafidatun lil kuffar, akan merendahkan orang kafir. Al-fujjar bi idkhalihim finnar, karena mereka dimasukkan neraka. Rafi'ah, orang muslim akan diangkat. Dulu di dunia jadi pembantu, jadi buruh, tidak punya uang, omai bocor, tidak punya fasilitas, pokoknya berat hidupnya. Tapi dia di akhirat diangkat. Kenapa? Karena dia beriman. Atau seperti Fir'aun yang dulunya dia raja, kaya, dan. Begitu di akhirat rendah, dia hilang. Jadi itu benar-benar pemisah. Ya. Hari itu benar-benar dipisah. Yang baik naik, yang jelek jatuh. Khafidatun rafi'ah. Wabussatil jibalu tassa. Ya. Ketika sebentar. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Apal. Idza hurrikatil ardu tahrikan 'azima. Nanti ketika bumi ini akan digoncang dengan goncangan yang sangat kencang sekali. Idza rujjatil ardu rajja. Kalau bumi sudah digoncang dengan goncangan yang kencang, yang kuat, yang besar, berarti yang lebih dahsyat dari yang namanya lebih dari gempa. Ya, wa bussatil jibalu bassa, dan wa futtitatil jibalu taftita. Gunung itu akan terobek-robek. Gunung Pak Arjuna itu robek-robek. Semeru apalagi Medon. Medon tambah di Medon. Tambah kawan ambune ya Medon. Ya Arjuna aja hilang. Habis. Ya, fakanat haba'an mumbatha. Ya. Jadi saking robek-robeknya, saking hancurnya gunung-gunung itu sampai seperti debu. Tidak ada sisa. Saking cepatnya itu hancurnya. Jadi orang itu tidak sempat mau berwasiat, tidak sempat untuk menyelamatkan diri, tidak sempat. Ya pasti kena. Perempuan yang sedang hamil, ya, itu akan langsung melahirkan. Kelihatan gempa itu, keluar anaknya dia tidak kerasa. Saking dahsyatnya, anak kecil melihat gempa itu, melihat kiamat ini, dua jedar, memutih rambutnya langsung putih, berat langsung putih. Al-Quran ini yang ngomong. Saking menakutkannya kiamat. Ono orang sih ngomong, ya apa kiamat? Penasaran. Ono mana yang penasaran? Jangan penasaran. Semoga kita tidak menangi. Orang yang mendapati dirinya hidup di ketika kiamat itu terjadi, itu orang pasti penghuni neraka. Jadi tidak akan merasakan kiamat orang yang masih beriman kepada Allah. Tidak mungkin. Jadi yang hidup waktu itu orang yang sudah tidak beriman. Syirarun nas, paling bejatnya manusia yang hidup. Jadi dalam sejarah dunia ini, kapan orang paling bejat? Yang paling bejat nanti waktu mau kiamat. Detik-detik mau kiamat itu paling bejatnya orang. Tidak ada orang baik sudah waktu itu. Sudah habis, karena orang yang baik sudah meninggal semua dengan hembusan angin dari Yaman. Dari Yaman akan ada hembusan angin.
Itu keliling sedunia angin itu. Jadi kalau melewati orang muslim lewat bawah ketiaknya sini, lewat aja jatuh meninggal dia. Nah mungkin waktu itu orang ngomong, oh COVID, mungkin begitu. Banyak orang meninggal, sedunia ini muslim meninggal semua, diambil oleh angin itu. Udah sakit, tahu-tahu meninggal. Jadi kena angin itu meninggal. Ya Allah itu kan apa-apa memang ada prosesnya. Nah, langsung diambil malaikat Israel kan bisa. Tapi memang Allah mau ada caranya. Sehingga nun sewu bahwa kalau ada angin itu nanti dari Yaman akan melewati orang muslim. Yang kena itu jatuh. Meninggal semua saat dunia ini muslim. Habis. Kalau ada di dalam hati mereka setitik iman, maka dia akan meninggal langsung, ya. Jadi yang mati itu yang tidak ada iman sama sekali. Fashabul maimanah, ma ashabul maimanah, ashabul maimanah, ya. Ashabul yamin itu siapa? Alladzina yakhuduna kutubahum bi aimanihim ma'a'la wa a'dham manzilatihim. Siapa itu ashab? Wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Maimanah itu bisa diartikan alia ashabul yamin. Ashabul yamin itu siapa? Orang yang sebelah kanan. Maksudnya apa? Oh, yang omai kanan jalan. Bukan. Ashabul yamin itu kan kanan. Simal itu kiri. Ashabul yamin itu orang yang nanti kalau nerima tangan kanan kitab-kitab mereka, itu namanya ashabul yamin. Allahumma ja'alna, semoga kita termasuk orang-orang ashabul yamin. Makanya di sini disebutkan wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Masy'amah ini apa? Orang-orang yang akan nerima nanti bukunya dengan tangan kirinya. Dan itu tidak bisa digai-gai, tidak bisa dibuat-buat itu. Mudun dari langit. Ditambahin tangan kiri, tangan kanan yang tidak bisa gerak ini. Kalau sudah wayanya tangan kiri, dia akan menerima tangan kiri. Tidak bisa dia moro-moro, oh tak cukup tangan kanan aja. Tidak bisa, ada dia tangan kanan pertama, terus dipindah tangan kiri. Tidak bisa. Itu otomatis tergantung amal di sini. Nah, makanya disebutkan di sini wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan ada lagi was-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun itu orang-orang yang top. Jadi ada 3 nanti di akhirat ini. As-sabiqun, ashabul yamin, ashabul shimal, 3. As-sabiqun itu siapa? Ulaikal muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yang tidak pernah maksiat. Siapa contohnya? Para nabi. Itu as-sabiqun. Para nabi itu as-sabiqun. Tidak bisa kita mau nyaingi nabi. Tidak bisa. Mengekor bisa. Tapi jadi nabi tidak bisa. Ngaji sing nabi le, awak mulai separuh jadi nabi. Aku getun Pak, duit bapak kok sampean cari anaknya. Ngono mana? Tidak bisa dikejar itu. Kalau urusan nabi, ayat Rasul ya. Kemudian para nabi, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, itu para nabi. Ada juga mereka yang as-sabiqun itu para syuhada, orang yang mati syahid. Atau as-solihin, orang wali. Nah, sudah dipilih aja mau jadi yang mana? Mau jadi syuhada atau mau jadi wali? Ya, kalau bisa jadi wali, alhamdulillah. Makanya para wali itu nanti akan masuk surga tanpa hisab. Nah, iso mlebu stadion yang tadi Bapak kedua kosong itu membuka stadion. Ojo saiki sisih, engko ae pintu surga buka, cepet-cepet melayu. Enggak bisa begini. Ya amal di sini. Iya toh? Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sini sifatnya jannat, bukan jannatin na'im.
Tapi jannatin na'im. Bukan di jannatin na'im, tapi jannatin na'im. Jamaknya surga. Kalau jannatun satu surga. Jannat surga. Yatana'amuna bi asnafin na'im. Dia mereka akan bernikmat, senang-senangan, happy pakai kenikmatan dari Allah yang macam-macam. Tidak nemu susah sudah orang masuk surga. Nah, itulah sifat yang pernah saya sampaikan. Sifatnya orang di dunia dengan di akhirat. Orang kalau di akhirat itu mereka ada senang, tidak ada susah. Kalau susah, tidak mungkin senang. Tidak ada ceritanya masuk surga terus sakit. Suaranya hilang gitu, ada. Orang kalau sudah masuk surga, awalnya sehat. Tidak ada orang buka toko jamu. Sampai gambarnya wong lanang gempalnya. Tidak ada, sehat semua, kuat semua. Vitalitas, saya. Tidak ada ceritanya orang di surga butuh jamu, butuh obat, tuku kopi sing macam-macam. Tidak ada begitu. Apotek itu. Tidak ada. Makanya jadi kalau punya uang buka apotek. Karena apotek di surga tidak ada. Kamar mandi buat yang bagus di dunia, di surga tidak ada. Nah di dunia kamar mandinya wis ecek-ecek. Separuh buka. Tidak pakai pintu. Oh kan banyak kamar mandi begitu. Kamar mandi kadang-kadang beda dengan rumahnya. Jadi kalau ke kamar mandi keluar dulu. Bahkan kadang setelah mandi andukan tok mlebu nang omah, didelok tanggane. Tanggane delok kate nyantap ngono rasa. Jangan. Kamar mandi itu yang bagus. Omah aja dipelur dhisik. Enggak apa-apa. Kamar mandi yang bagus di surga ada kamar mandi, lo nyesel lo sampean. Perbagus kamar mandi di sini. Bikin bagus. Ini masuk kamar mandi ini loh. Masih gak ninggeni seminggu bisa loh. Satunya jadi gudang sementara. Karena gudangi. Iya. Jangan dia cek kamar mandi itu bikin yang bagus. Nanti di akhirat gini. Ya Allah, enggak ada kamar mandi sini ya. Wetengku loro. Enggak ada begitu. Makan beton itu enggak ada. Enggak ada masuk angin. Kalau angin itu enggak ada, sehat tok. Fi jannatin na'im, di dalam surga-surga dalam keadaan nih asam lambung. Terus tumor, kanker, sakit-sakit yang berat itu tidak ada, atau sakit yang kecil juga tidak ada, flu, batuk tidak ada. Jadi awalnya sehat terus, engkes itu tidak ada. Tidak tahu ya, mungkin tidak ada. Sehingga hidup itu hanya enak saja. Makanya mau di dunia yang tidak ada di akhirat itu jangan nikmati dulu di sini, eman. Kamar mandi itu keramiknya yang bagus, pintunya yang jebret cetek. Jangan bisa ditutup, tapi gak bisa diselot. Banyak begitu. Yang bisa ditutup, yang bisa diselot. Kamar mandi lampunya yang terang, CT sing gitu. Temenan. Di ZNI. Jadinya Masya Allah kan? Iya. Ada exhaustnya loh, bukan hotel loh yang ada exhaustnya. Saya takut baunya itu nanti akan kekal selamanya di dalam. Pakai exhaust. Di bawahnya pohon. Ya, yang di bawahnya, yang dulunya di dalam itu sebelum yang ada yang sekarang di dalam kan tidak jelek juga. Saya bukan mau sombong, cerita. Iya. Kenapa? Nanti di akhirat tidak ada kamar mandi, Pak. Tidak ada sakit, tidak ada morotua sing bedesi, itu tidak ada. Atau mantu yang greget mati. Mantu yang greget mati. Tidak ada. Semua baik. Diurut dewe-dewe. Tidak ngurus orang. Ngurus apa dewe. Karena tidak pernah habis. Nah kita itu kan kalau memiliki sesuatu yang baru, kan kita akan gawok kepadanya. Gawok itu apa ya? Hah? Apa? Takjub ya boleh. Tadi apa sih? Masih itu loh. Masih bahasa Indonesianya itu masih cinta lah, gitu loh gawok dia. Masih tertarik terus melihat itu barang-barang baru.
Tapi kalau sudah beberapa waktu sudah hilang. Kan begitu. Ini kita ngaji di sini rasanya kayak baru. Ya semoga nanti masih baru terus. Gue harus 3 bulan, harus tahu. Ayo jangan. Nah, orang kalau sudah sepeda motor beli baru, dia akan gawok dengan sepedanya. Udan-udan diumbang. Sambil hujan-hujan di luar. Tadi hujan diumbang. Saking cintanya. Nah itu di surga itu semuanya itu gawok. Semuanya itu heboh dengan barangnya. Lihat rumahnya dari emas, lihat temboknya dari bata-bata emas batangan. Lihat semuanya serba indah, terus dia lihat tidur melek seakan-akan baru. Yo, oh waduh, omaku api. Padahal sudah dilihat ini. Tapi seperti baru lagi. Lihat karpetnya itu sing kandel gitu. Nggak ada binatang, nggak ada itu, nggak oper binatang. Nggak usah disedot, sudah bagus. Kemudian ranjang-ranjangnya itu, jadi kelapa ini belum ditaruh sudah tidur. Nah. Tidur enak, nggak ono turu terus tahu-tahu kaget begini. Nggak ada. Wa qalilu minal akhirin, nggak banyak. Ya, tapi kita minta jadikan orang-orang yang sedikit ini tadi. Ala sururi mauduna. Ya. Di atas ranjang yang terukir bukan dari kayu Jeporo. Dari apa? Bidzahabi, dari emas. Allah, kinclong. Emas, ranjangnya itu ranjangnya itu dari emas. Kasurnya itu empuk dan tidak kempos. Kasur itu yang mahal pun, jangan tiduri terus di posisi yang sama. Akan mengandung kempos dia, akan begini. Loh, gini. Tapi kalau kasurnya di sana tidak pakai kempos, enak dok. Ini tuh, ini meja ini dari kayu. Ya, ranjang kita di rumah dari kayu. Atau yang dari spring bed ya, cuman seperti amben gitu saja, taruh spring bed atasnya. Tapi yang orang-orang yang lewat itu jual bawa kayu itu kan ranjang. Dari apa itu? Dari kayu. Loh itu dari emas. Ya. Ala sururin maudhunatin. Ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Akan saling ittika, bisa begini atau begini. Berdikipasi. Ya, tapi kali terus tali perut orang nggak usah. Ya, film itu. Jadi omong-omongan lebih koncon lebih santai gitu. Mutaqabilin, ketemu sama teman-temannya. Cangkruk itu didukuri kasur. Moro-moro ketemu konco, teko konco. Lek ya, aku tuh barang ya. Wah, gak kerja Pak aku ini. Males aku kerja. Oh iyalah. Ada apa kerja di sana? Yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Akan dikelilingi anak-anak kecil yang lucu seperti permata. Ya, dan akan membawa biakwabin wa abariq. Mereka akan membawa akwabin, kaksin. Apa diantaranya? Gelas. Ya, yang apa di dalamnya? Ada khomernya. Digono. Sama anak-anak kecil gimana? Digono khomer bapaknya. Iya. Mimain, dikawana khomer. Pak, khomer minuman keras, Pak. Minuman keras. Dibawakan minuman keras. Di surga ada. Allah mengatakan khamrul ladatun lisyaribin. Khomer, minuman keras yang enak untuk diminum. Dikasih begini. Nggak usah ditutupi pakai plastik atau dimasukkan ke botol-botol yang lain. Dibawakan gelas-gelas itu dari emas, dari perak, dibawakan ke bapaknya. Bapak, boleh. Ya ngono tak kon niku. Terus pura-pura ngene Bapak. Padahal dilingno, la yuzatauna anha wa la yunzifun. Tidak akan pernah mabuk orang yang minum, tidak pernah akan teler. Tidak ada yang namanya teler. Serentengan itu tidak ada. Mambu nogo.
Mambu nogo. Nggak ada itu. Enak ambunya. Enak rasanya. Nggak pakai meteler. La yusaddauna anha wala yunzifun. Tidak akan mabuk. Laisat ka khomrid dunya. Bukan seperti khomernya dunia. Fala yalhaq syaribuha sudaun. Tidak akan pernah pusing yang minum. Wala dhahabu aklin. Dan tidak akan hilang kesadarannya. Tidak hilang. Minum. Tidak pakai sakit perut. Coba jangan minum terus. Jangan yang khomer. Teh. Tapi sak galon. Sak ini. Coba jangan minum terus. Oh bukan miring ini kira-kira. Iya. Lah ini minum seberapa pun banyaknya, tidak akan yang namanya teler, perutnya sakit dan sudah ada. Enak awak. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dan dari buah-buahan, faqihah. Yang mereka pilih, mau buah apa aja? Buah mau durian, ada di sana. Pisangnya itu wa talhin mandud. Kan ada di sini. Wa talhin mandud. Pisang itu dari bawah sampai atas, pisang dok. Pisang di dunia dari bawah sampai atas ketebok dok. Kalau di surga itu pisang aja dari bawah sampai atas. Nggak pakai gede box. Nggak ada keteboknya. Pisang aja. Mau buah apa? Delima. Ada. Mau buah apa? Genitru. Ada. Totok surga. Takon ambil ibu arek. Dulu di dunia meninggal waktu umur 89 tahun. Iling-iling di surga di dunia bu. Iki lho bu, ada buah rugem. Terus gini tadi sih. Bapak mau makan buah rugem? Iya. Aku makan buah jute. Cuwet di kopi ini jadi panci gitu. Ya itu orang Jawa Timur pasti tahu itu. Rugem, cuwet itu sudah hampir punah itu. Iya. Itu ada. Apalagi yang macam-macam seperti anggur Pak tambah 6. Walahmi thayrin mimma yashtahun. Dan daging-daging unggas. Unggas itu kan semacam itik, ayam, ya. Ayam, dara apa merpati? Dara itu doro kalau Pak ya. Burung dara. Ya. Tapak dara. Doro itu kan unggas, sama. Ya, ayam, bebek, angsa itu ada yang masak angsa, ada yang makan angsa, tidak ada ya? Hah? Banyak itu dimakan. Golongan itulah, merpati, golongan begitu, daging elang, pokoknya yashtahun, mimma yashtahun, apapun yang dikersakno, setiap yang jenengan ingin langsung termasak. Jadi yang kepingin ayam, jadi langsung di atas meja, ayamnya itu. Kalau sudah habis, dari tulangnya itu keluar lagi dagingnya. Pernah nonton Transformer? Nah, kayak gitu, klak. Jadi ayam lagi itu. Balik. Aku durung ayam bakar. Pitiin delok dokurin balik. Jadi ayam bakar. Dimakan ayam bakar. Balik lagi dagingnya. Klak. Terbang lagi. Ndak dokur golek apa yang ini yo. Lewat bebek apa isi ini kok pas temen aja guyu-guyu kan diguyu-guyu bebeknya keping bebek datang misalnya makan pecel sama ada bebeknya dua bebek bisa mimma yashtahun yang Anda mau. Allahumma ja'alna minhum. Sudah makan enak, buah-buahan lengkap, minumannya khomer, tidak pakai mabuk, wahurun ain, bidadari. Wah. Asyik ya. Allah, oleh bidadari ya Rob. Tadi saya pengajian di Malang, ada yang tanya, apa bisa kira-kira suami saya itu tidak saya larang ke bidadari? Oh, jangan Pak. Tidak bisa. Ya enggak bisa. Kalau istri sudah sama bidadari ya sama bidadari. Cuman yang paling cantik itu manusia dari bumi. Itu yang paling cantik. Bukan bidadari. Jadi ibu-ibu ini kalau masuk surga, insya Allah. Itu ibu-ibu itu lebih cantik dari bidadari.
Karena mereka masuk dari perjuangan yang berat. Maka balasan dari Allah. Ibu-ibu ini kepireng tak Bu? Jadi ibu-ibu ini mangkene mlebu surga, ibu-ibu ini kalau masuk surga nanti, itu lebih cantik dari bidadari. Iya, karena itu Siti Aisyah yang bilang gitu. Siti Aisyah duduk dengan perempuan-perempuan. Terus tanya, kan Siti Aisyah itu kalau diukur akalnya dengan wanita sedunia ini mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti diukur. Satu Siti Aisyah itu lebih unggul dari akalnya semua wanita yang ada di dunia ini. Semua. Saking cerdasnya. Siti Aisyah tanya, kira-kira, kata Siti Aisyah, kalau kita masuk surga, cantik mana sama bidadari? Sing ditanya ya gak jawab, Pak. Masih takut Siti Aisyah. Gih, wallahu a'lam. Jawabannya itu sudah paling akhir, mentok. Jadi Siti Aisyah, paling cantik itu kita nanti. Karena mereka masuk surga bukan dengan cara usaha. Kan mereka sudah di surga. Nah kita ini masuknya dengan sholat, sabar ngadepi suami, sabar ngomong anak, sabar rumah tangga, sabar ekonomi, sabar puasa, kabeh datang bulan, nifas, dan banyak. Kalau kita lolos masuk surga, demi Allah kata Siti Aisyah, demi Allah kita lebih cantik dari bidadari. Memang iya, cuma jenenge wong lanang. Mas ya bojone luwih cantik, tetap berberan bidadari. Tetap berberan India-Indiaan. Iya. Dan perempuannya tidak ada cemburu. Tidak ada cemburu, sudah cemburu dicabut, rindu dicabut, tidak ada rasa cemburu. Ya seperti jadi perempuan itu melihat suaminya dengan bidadari seperti melihat suaminya ketemu sama adiknya, ya adik iparnya. Masuk cemburu? Tidak cemburu lah. Jadi kalau misalnya istri jenengan melihat jenengan ketemu dengan adik perempuan jenengan, masuk gini, jajak lo yo. Cemburu aku nih sampai deket sama adik perempuan sampai. Tidak ada cemburu. Atau sama ibunya, masa cemburu? Kan ada cemburu, karena masih mahramnya. Nah orang di surga itu istri-istri itu melihat suaminya dekat dengan bidadari seperti melihat mereka dengan adiknya di Jarno. Terus no, cara sing wedok begitu aja. Pancet Pak, ambek mangan kelompok kata weci. Weci ini kawat deh. Begitu. Wahurun in kamsalil lulu'il maknun, ya. Seperti apa? Seperti perhiasan yang berkilauan saking cantiknya bidadari. Tapi masih kalah sama ibu. Jaza bima kanu ya'malun, ganti sebagai ganti ketika mereka dulu hidup di dunia. Sabar, sholat, zakat dilakoni, haji dilakoni, sholat, sabar. Tidak lama sabarnya 60 tahun. Enak selamanya. Ketok bidadari, bendino. Seger teman masa awal. Iya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman. Tidak akan mendengar di dalamnya kata-kata yang tidak manfaat, dosa, riba, sindiran-sindiran. Tungaren sih, tidak ada begitu itu. Kok tumben hadir pengajian? Mimpi apa tadi malam? Tidak ada begitu. Loh, gak ngaji tak sampean? Pean, kali sam, pean gak ngaji ya? Sindiran-sindiran itu tidak ada. Pelerok-pelerokan itu tidak ada. Pura-pura gak ketok, pura-pura gak kelihatan itu ngadep sana. Tidak ada. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Tidak ada riba, tidak ada menggunjing, tidak ada hal-hal yang tidak enak, tidak ada. Illa qilan salaman salam. Kecuali kata-kata yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu kenikmatan yang ada di surga. Bagi siapa? Bagi orang yang masuk ke dalamnya. Allahumma ja'alna. Ini sampai ayat 26 ya. Insya Allah kita lanjut ayat 27 dan berikutnya. Itu yang di bawahnya ashabul yamin. Yang tadi itu masih as-sabiqun. Golongan top-top tadi. Nanti insya Allah minggu depan bawahnya sedikit. Masuk surga. Tapi kelasnya kelas menengah. Ya menengah kelasnya. Tapi masih masuk. Ya ada kenikmatannya juga. Ya dapat bidadari juga. Ya dapat khomer juga. Sama. Cuma lebih top yang pertama tadi karena usahanya lebih dari yang berikutnya. Semoga kita diberi selamat. Amin. Fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal